Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan modul mata kuliah praktikum perpajakan, yaitu di bagian kelima, di mana di bagian kelima ini akan diperuntukkan untuk pertemuan ke-8, yaitu di bagian 5 ini, yaitu mengenai PPh pasal 23. Nah, di bagian 5 ini, sasaran pembelajaran yang ingin dicapai adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami aspek PPh pasal 23 dan menyelesaikan soal PPh pasal 23 berdasarkan soal yang terdapat di modul. Nah, setelah di modul ini, setelah yang pertama bagian pendahuluan, selanjutnya bagian kedua, di sini menyajikan sekilas materi tentang PPh pasal 23. Di sini dijelaskan bahwa objek pajak penghasilan pasal 23 ini terdiri dari yang pertama dividen, kemudian bunga, selanjutnya royalti, yang keempat hadiah, baik itu penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi. Yang kelima sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Dan yang terakhir adalah imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya di sini disajikan tabel terkait uraian dari masing-masing objek PPh pasal 23 tadi. Seperti dividen, apa-apa saja yang dimaksud dengan dividen di PPh pasal 23 ini, kemudian berapa tarifnya. Misalkan di sini 15% dikalikan dengan dasar penghasilan kena pajak atau DPP-nya, yaitu adalah jumlah bruto. Begitupun dengan objek PPh pasal 23 lainnya, seperti bunga, kemudian royalti, kemudian hadiah. Hadiah yang dimaksud itu seperti apa? Di sini sudah disajikan di dalam modul. Baru di bagian ketiga, di sini ada latihan berupa kasus. Jadi nanti mahasiswa diberikan waktu untuk membaca terlebih dahulu sekilas materi yang ada di modul maupun bahan tayang yang sudah saya share juga di Edmodo. Ini juga bisa menjadi referensi atau literatur pendukung bagi mahasiswa untuk mempelajari atau memahami PPh pasal 23. Baik, sekilas saya akan jelaskan bahan tayang yang sudah di-share di Edmodo, yaitu PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, baik itu orang pribadi ataupun badan, dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan, selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Siapa saja pihak-pihak yang termasuk pemotong PPh pasal 23? Yang pertama adalah badan pemerintah, yang kedua subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggaraan kegiatan, yang keempat adalah bentuk usaha tetap, yang kelima perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya, dan yang terakhir adalah orang pribadi sebagai WPDN tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotongan PPh pasal 23. Nah, untuk objek pajak atau penghasilan kena pajak, apa yang termasuk dalam PPh pasal 23 tadi sebenarnya sudah dijelaskan di dalam modul secara sekilas. Nah, ini juga dijelaskan kembali dalam bahan tayang PowerPoint. Jadi, untuk menghitung PPh pasal 23 yaitu dihitung dengan mengalihkan tarif dan jumlah bruto penghasilan yang diformulasikan sebagai berikut. PPh pasal 23 sama dengan tarif dikalikan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak di sini adalah jumlah bruto penghasilan. Ini tarifnya. Tarif-tarif ini sebenarnya sudah disajikan juga di modul, dalam modul. Nah, berikut contoh perhitungan. Di sini ada beberapa contoh perhitungan terkait bagaimana kita bisa menghitung PPh pasal 23 yang dipotong oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Contohnya seperti yang pertama di sini, CV Andi merupakan salah satu pemegang saham PT Angkasa pada bulan Maret tahun 2019. Kemudian PT Angkasa
membagi dividen tunai sebesar Rp1.000 per lembar. CV Andi di sini memiliki saham pada PT Angkasa sebanyak 5.000 lembar. Bagaimana PPh pasal 23 yang nantinya akan dipotong oleh PT Angkasa? Nah, di sini kita ketahui dulu berapa dasar pengenaan pajaknya. Dasar pengenaan pajak di sini adalah jumlah bruto atas dividen yang dimiliki oleh CV Andi. CV Andi tadi dikatakan bahwa memiliki 5.000 lembar saham, kemudian dikalikan dengan Rp1.000 per lembar saham. Jadi 1.000 kali 5.000, 5 juta rupiah. Sehingga PPh pasal 23 atas dividen tadi, karena dividen tarifnya ada 15%, maka 15% dikalikan 5 juta yaitu Rp750.000. PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Angkasa. Begitupun untuk contoh-contoh lainnya, ini bisa sambil lalu dipelajari oleh mahasiswa nantinya. Nah, di sini juga disajikan tabel tarif dari penghasilan atau objek pajak penghasilan yang termasuk PPh pasal 23. Contoh-contohnya sambil lalu nanti bisa dipahami. Kemudian di modul tadi dikatakan bahwa di sini ada kasus terkait pajak penghasilan pasal 23. Jadi mahasiswa membaca terlebih dahulu kasusnya. Kemudian di sini yang diminta adalah hitunglah PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Angkasa Putra. Kemudian buatkanlah bukti pemotongan PPh pasal 23 untuk setiap wajib pajak. Kemudian yang ketiga, setorkan PPh pasal 23 yang telah dipotong. Dan yang terakhir, buatkan SPT masa PPh pasal 23 untuk masa November tahun 2019 untuk PT Angkasa Putra. Nah, ini kan kebetulan kasusnya adalah tentang PT Angkasa Putra ya. PT Angkasa Putra ini melakukan pembayaran honorarium dan imbalan lain sehubungan dengan PPh pasal 23 dengan rincian sebagai berikut. Yang diminta pertama adalah hitungan PPh pasal 23. Jadi tadi dengan rumus tadi tarif dikalikan dasar pengenaan pajak. Nah, petunjuk mengerjakan untuk poin A silahkan dikerjakan pada kertas kerja di bawah ini untuk poin A. Nanti mahasiswa mengerjakan di sini untuk poin A. Kemudian untuk poin B, C, dan D silahkan dikerjakan pada kertas kerja bukti pemotongan, SSP atau surat setoran pajak, dan formulir SPT masa PPh pasal 23 yang telah disediakan. Jadi untuk poin B, C, dan D, kertas kerjanya sudah saya sediakan dan sudah saya share juga nantinya di Edmodo. Jadi seperti bukti pemotongan. Nah, bukti pemotongan ini ya diisi setiap kali wajib pajak tersebut melakukan pemotongan atas suatu pembayaran atau imbalan terkait PPh pasal 23. Diisi NPWP, nama, beserta alamatnya, kemudian jenis penghasilan apa yang dipotong, itu tinggal dimasukkan nanti nominalnya, kemudian tarifnya berapa. Jika tidak memiliki NPWP, tarifnya lebih tinggi 100%. Kemudian dipilih tarifnya berapa di sini. Jadi di sini nanti langsung diketahui berapa PPh atau pajak penghasilan yang telah dipotong. Dijumlah di sini, baru kemudian nanti ditulis sini siapa pemotong pajaknya, baik itu diisi nama berikut dengan NPWP-nya. Jadi bukti pemotongan ini dilakukan setiap kali wajib pajak tersebut melakukan pemotongan atas suatu imbalan ataupun pembayaran terkait PPh pasal 23, apakah dividen, bunga, royalti, dan seterusnya. Nah, di sini sudah dijelaskan ya jenis penghasilan apa yang telah dipotong. Kemudian setelah melakukan bukti pemotongan, baru disajikan dalam daftar bukti pemotongan. Jadi pemotongan yang telah dilakukan atas suatu masa pajak, tadi kan dikatakan bulan November ya. Jadi nanti di sini diisi masa pajaknya kapan, bulan beserta tahunnya, kemudian apa-apa saja yang setelah dipotong atau pembayaran atau imbalan apa saja yang telah dipotong dan kepada siapa. Di sini disajikan NPWP-nya, nama wajib pajak yang telah dipotong atas suatu pembayaran tadi, kemudian nomor bukti pemotongan beserta tanggal, nilai objek pajaknya berapa, dan PPh yang dipotong berapa. Kemudian nantinya
di total. Nah, bukti pemotongan PPh pasal 26 ini diperuntukkan untuk wajib pajak luar negeri. Jadi, wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia, wajib pajak pemotong akan menggunakan formulir bukti pemotongan PPh pasal 26. Nah, setelah dari daftar bukti, baru tadi yang diminta adalah poin kedua adalah setorkan PPh pasal 23 yang telah dipotong. Ini menggunakan surat setoran pajak, ini juga sudah saya sediakan kertas kerjanya di Edmodo juga. Jadi untuk menyetorkan pajak ini menggunakan surat setoran pajak. Diisi nama NPWP, nama WP beserta alamat WP-nya. Kemudian lanjut seterusnya, masa pajaknya kapan, tahun pajaknya, jumlah pembayaran kapan, ini hanya sebagai contoh saja. Pada intinya pengisiannya sama, kita tinggal melihat apa yang dimaksud dari setiap poin yang kosong ini. Kemudian yang terakhir adalah baru mengisi SPT masanya, SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26. Jadi yang telah dilakukan pada masa pajak tersebut, ini nantinya akan dilaporkan menggunakan surat pemberitahuan masa PPh pasal 23. Nah, di sini ada satu lembar SPM masa induk untuk PPh pasal 23. Nah, sebenarnya petunjuk pengisian SPT masa, surat pemberitahuan masa PPh pasal 23, ini saya sudah sediakan juga, yang sudah di-share melalui Edmodo, petunjuk umum terkait pengisian formulir SPT masa pajak penghasilan PPh pasal 23 dan atau pasal 26. Secara sekilas saya jelaskan kembali petunjuk umumnya. SPT masa PPh pasal 23 dan atau 26 di sini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner. Oleh karena itu perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. Jika wajib pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda segi 4 hitam di 4 sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan. Kemudian, kertas berukuran F4 atau folio. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut. Kolom identitas di sini selanjutnya, bagi WP yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan. Bagi WP yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak, sedangkan nama dan alamat wajib pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak, namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan. Ini contohnya. Kemudian kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal. Contohnya seperti ini. Ketika misalkan 10 juta rupiah, 10 juta seperti ini, bukan 10 juta, 0,00. Nah, selain ada petunjuk umum, ada juga petunjuk khusus. Bagian judulnya nanti diisi seperti apa. Kemudian, contohnya seperti beri tanda silang pada kotak di depan baris. Kemudian bagian A itu diisi apa? Diisi identitas lengkap NPWP, nama dan alamat. Di bagian B juga sudah dijelaskan di sini. Setiap bagian yang ada di SPT masa di sini sudah dijelaskan. Jadi nanti mahasiswa diberikan waktu terlebih dahulu untuk memahami baik itu materi yang ada di modul maupun materi yang tadi berupa bahan tayang dan juga petunjuk pengisian SPT-nya seperti apa, mahasiswa nanti akan diberi waktu terlebih dahulu. Baru kemudian setelah memahami materi, mahasiswa juga harus membaca terlebih dahulu kasus atau latihan soal yang ada di modul. Jadi diberi waktu kurang lebih 20-30 menit. Baru kemudian nanti mengerjakan untuk mengerjakan jawaban atas kasus 6 ini di kertas kerja yang telah disediakan. Nah, jika mahasiswa ada kesulitan, akan dapat didiskusikan dengan dosen yang bersangkutan yang mengampu mata kuliah praktikum perpajakan. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.